Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo teman-teman semua. Pada video ini kami kelompok 5 dari kelas 6F akan menyajikan materi tentang isi bahan ajar. Kami kelompok 5 dari kelas 6F yang beranggotakan saya Luhriana Nanta Udianti dengan NIM 20110310028. Saya Nilo Dewi Mirayanti dengan NIM 20110311031. Saya Sela Febina Brustepu dengan NIM 20110311036. Dan saya Helen Krisanta Mandabayan dengan NIM 2011031312. Kami akan membawakan materi tentang isi bahan ajar. Selamat menyaksikan. Adapun materi yang akan kami bahas pada video ini yaitu yang pertama mengenai jenis-jenis bahan ajar, yang kedua sumber penulisan isi bahan ajar, dan yang ketiga penataan ilustrasi dalam bahan ajar. Sebelum membahas isi bahan ajar, mari kita mengulas kembali tentang pengertian bahan ajar. Menurut Lestari tahun 2013, bahan ajar merupakan seperangkat materi pembelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Menurut Ruhmat, bahan ajar adalah bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Menurut Depdiknas tahun 2008, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mengajar. Dan yang terakhir, menurut Panen tahun 2001, bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru atau peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka, secara garis besar, bahan ajar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang wajib dipelajari oleh siswa atau peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditentukan. Dalam hal tersebut, peran seorang guru dalam merancang maupun menyusun bahan ajar sangatlah menentukan keberhasilan proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah bahan ajar. Bahan ajar juga dapat diartikan sebagai bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mandiri dan dirancang sesuai kebutuhan kurikulum yang berlaku. Dengan adanya bahan ajar, guru akan lebih mudah dan runtut dalam menyajikan materi pada siswa dan tercapai semua kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga bahan ajar berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka memenuhi kompetensi yang ditentukan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa bahan ajar mengandung 3 isi, yaitu yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Isi bahan ajar yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan merupakan informasi yang diketahui atau disadari seseorang. Pengetahuan meliputi konsep, fakta, prosedur, dan prinsip. Nah, kita akan membahas satu persatu dari isi bahan ajar yang pertama yaitu pengetahuan. Unsur pertama yaitu konsep. Konsep dalam bahan ajar adalah segala hal yang wujudnya berupa pengertian-pengertian yang dapat muncul sebagai hasil dari pemikiran yang meliputi pengertian, definisi, ciri-ciri khusus, inti atau isi, hakikat, dan lain sebagainya. Contoh dari unsur konsep yaitu hukum adalah peraturan wajib yang ditaati dan dipatuhi. Pelaku dari pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi perdata atau pidana. Unsur selanjutnya yaitu fakta. Fakta merupakan segala hal yang berwujud kebenaran dan kenyataan, meliputi nama objek, nama tempat,
nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Contoh dari unsur fakta yaitu ujung pandang berada di Sulawesi Selatan. Ibu kota negara Indonesia yaitu Jakarta. Unsur selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis atau urut dalam mengerjakan suatu aktivitas tertentu dan kronologi dari suatu sistem. Contoh prosedur yaitu prosedur membuat bahan ajar. Langkah pertama yaitu menyusun analisis kebutuhan bahan ajar yang di dalamnya terdiri atas analisis kurikulum, analisis sumber ajar, serta memilih dan menentukan jenis bahan ajar. Langkah kedua yaitu membuat peta bahan ajar. Dan langkah terakhir yaitu membuat bahan ajar sesuai dengan strukturnya. Unsur yang terakhir yaitu prinsip. Prinsip merupakan hal-hal pokok, utama dan mempunyai posisi yang paling penting, meliputi rumus, dalil, postulat, adagium, teori, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan dampak sebab akibat. Contoh dari prinsip yaitu air mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Tempat yang lebih tinggi memiliki tekanan yang lebih tinggi daripada tempat yang lebih rendah, sehingga dalam membuat selokan harus miring, tidak boleh datar agar air dapat mengalir. Selanjutnya, isi dari bahan ajar yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan adalah materi atau bahan yang ada hubungannya dengan kemampuan mengembangkan ide, memilih bahan, menggunakan peralatan dan teknik kerja. Dilihat dari tingkatan keterampilan seseorang, aspek keterampilan dapat dibedakan menjadi gerak awal, semi rutin, dan rutin atau terampil. Keterampilan itu sendiri perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan aspek minat, bakat, dan harapan peserta didik tersebut. Tujuannya adalah agar peserta didik mampu mencapai penguasaan keterampilan bekerja yang secara integral ditunjang oleh keterampilan hidup atau life skill. Isi bahan ajar yang ketiga yaitu nilai. Pada bahan ajar, sikap atau nilai adalah bahan untuk pembelajaran yang berkenaan dengan sikap-sikap ilmiah. Sikap-sikap yang dimaksud yang pertama yaitu sikap kebersamaan. Dalam belajar, yaitu nilai yang menunjukkan bahwa peserta didik bisa bekerja kelompok dengan orang lain yang berbeda agama, suku, dan status sosial. Nilai yang kedua yaitu nilai kejujuran. Nilai kejujuran dalam belajar yaitu nilai-nilai yang menunjukkan bahwa peserta didik mampu jujur dalam melaksanakan observasi atau eksperimen, serta tidak memanipulasi data dari hasil observasinya. Nilai yang ketiga yaitu nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang memberikan pengertian bahwa peserta didik tidak membeda-bedakan orang lain yang memiliki karakter dan kemampuan ekonomi sosial yang berbeda, karena semua itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Nilai yang keempat yaitu nilai tolong-menolong. Nilai tolong-menolong mengajarkan peserta didik mau membantu orang lain yang membutuhkan tanpa meminta atau mengharapkan balas jasa dalam bentuk apapun. Nilai yang kelima yaitu nilai semangat dan minat belajar. Nilai semangat dan minat belajar yaitu nilai yang harus ditanamkan pada peserta didik untuk mempunyai minat belajar dan semangat serta rasa ingin tahu yang besar dalam belajar. Nilai yang keenam yaitu nilai semangat bekerja. Nilai semangat bekerja mengajari peserta didik mempunyai rasa untuk bekerja keras dan belajar dengan giat. Nilai yang ketujuh yaitu bersedia menerima pendapat orang lain. Bersedia menerima pendapat orang lain dengan bersikap legowo, tidak alergi terhadap kritik serta menyadari kesalahannya, sehingga saran dari orang lain dapat diterima dengan hati yang terbuka dan tidak merasa sakit hati.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber penulisan isi bahan ajar. Sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh. Dalam mencari sumber bahan ajar, siswa biasanya dapat dilibatkan untuk mencarinya. Siswa misalnya ditugaskan untuk mencari sebuah koran, majalah, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Berbagai sumber dapat kita gunakan untuk mendapatkan materi pembelajaran dari setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar. Berbagai sumber materi yang dapat digunakan oleh guru untuk penulisan isi bahan ajar yaitu ada 10. Yang pertama, buku teks atau buku pelajaran. Buku teks yang diterbitkan oleh berbagai penerbit dapat dipilih untuk digunakan sebagai sumber bahan ajar. Buku teks yang digunakan sebagai sumber bahan ajar untuk suatu jenis mata pelajaran tidak harus hanya satu jenis, apalagi hanya berasal dari satu pengarang atau penerbit saja. Di sini guru bisa menggunakan sebanyak mungkin buku teks agar dapat diperoleh wawasan yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian atau oleh para peneliti sangat berguna untuk mendapatkan sumber bahan ajar yang aktual dan juga mutakhir. Laporan penelitian ini mampu menyajikan data-data yang relevan dengan perubahan sosial di masyarakat yang sifatnya dinamis. Kemudian yang ketiga adalah buku kurikulum. Kurikulum sangat penting digunakan sebagai sumber penulisan bahan ajar karena berdasarkan kurikulum itulah standar kompetensi dasar dan juga materi bahan dapat kita ditemukan. Namun, materi yang tercantum dalam buku kurikulum hanya berisikan pokok-pokok materi saja. Nah, di sini peran gurulah yang lebih banyak harus menjabarkan materi pokok menjadi bahan ajar yang lebih terperinci. Kemudian yang keempat adalah jurnal. Misalnya jurnal penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah. Penerbitan berkala yang berisikan hasil penelitian atau hasil pemikiran sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber penulisan bahan ajar. Jurnal-jurnal tersebut berisikan berbagai hasil penelitian dan pendapat dari para ahli di bidangnya masing-masing yang telah dikaji kebenarannya. Kemudian yang kelima adalah pakar bidang studi. Pakar atau ahli bidang studi penting digunakan sebagai sumber penulisan bahan ajar, yang dimana pakar tadi bisa kita mintai konsultasi mengenai kebenaran materi atau bahan ajar, ruang lingkup, kedalaman, urutan materi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keenam adalah profesional. Kalangan profesional adalah orang yang bekerja pada bidang tertentu, misalnya kalangan perbankan, tentu ahli di bidang ekonomi dan keuangan. Sehubungan dengan itu, bahan ajar yang berkenaan dengan ekonomi dan juga keuangan dapat ditanyakan kepada orang-orang yang bekerja di perbankan. Nah, selain itu, orang yang ahli di bidang agama, olahraga, dan lain sebagainya dapat ditanyakan mengenai materi yang berkaitan. Kemudian yang ketujuh adalah penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan. Penerbitan berkala seperti koran banyak berisikan informasi yang berkenaan dengan bahan ajar dalam suatu mata pelajaran. Nah, penyajian dalam koran-koran mingguan ini menggunakan bahasa yang populer sehingga mudah dipahami, dan karena itulah baik sekali apabila penerbitan koran tersebut digunakan sebagai sumber penulisan bahan ajar. Kemudian yang kedelapan adalah internet. Bahan ajar dapat pula diperoleh melalui jaringan internet, di mana di internet itu kita dapat memperoleh segala macam bahan ajar. Bahkan suatu pelajaran harian untuk berbagai mata pelajaran dapat kita peroleh melalui internet. Nah, bahan tersebut pun dapat dicetak maupun di-copy. Kemudian yang ke-9 adalah media audio visual, misalnya seperti TV, video, PCB, maupun kaset audio. Nah, berbagai jenis media audio visual yang berisikan pula bahan ajar untuk berbagai jenis mata pelajaran, kita dapat mempelajari misalnya seperti peristiwa gunung berapi, kehidupan di laut, di hutan belantara, dan lain sebagainya melalui siaran televisi. Kemudian yang ke-10 adalah lingkungan, misalnya lingkungan alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, dan juga ekonomi. Nah, berbagai lingkungan tersebut dapat digunakan sebagai sumber penulisan isi bahan ajar, yang dimana
Misalnya mempelajari abrasi atau penggerusan pantai, jenis pasir, gelombang pasang, dapat menggunakan lingkungan alam berupa pantai. Selain itu, misalnya ada suatu desa yang memiliki industri atau usaha jajanan tradisional yang sangat khas di daerahnya. Hal ini dapat kita gunakan sebagai sumber penulisan bahan ajar untuk di kelas dalam mata pelajaran IPS misalnya. Nah, dengan pembelajaran kontekstual tersebut yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata dapat membuat siswa lebih memahami materi yang sedang dipelajarinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subpembahasan penataan ilustrasi dalam bahan ajar. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana penataan ilustrasi di dalam bahan ajar tersebut, terlebih dahulu kita harus ketahui apa itu ilustrasi. Pengertian ilustrasi secara etimologi, ilustrasi berasal dari bahasa Latin, yakni illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Sedangkan secara terminologi, ilustrasi adalah suatu gambar yang memiliki sifat atau fungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Nah, ilustrasi merupakan bentuk visual dari sebuah teks maupun kalimat. Untuk memperjelas atau informasi yang disampaikan, ilustrasi dalam sebuah bahan ajar dimaksudkan untuk memberi variasi agar lebih menarik dan juga memotivasi, komunikatif, dan mempermudah pembaca atau siswa dalam memahami pesan atau materi pembelajaran. Selain pengertian ilustrasi tersebut, terdapat gagasan, pandangan, atau teori yang disampaikan para ahli terkait pengertian ilustrasi. Nah, berikut merupakan pengertian ilustrasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Rohidi tahun 1984 yang berpendapat bahwa pengertian gambar ilustrasi berkaitan dengan seni rupa adalah penggambaran sesuatu melalui elemen rupa untuk lebih menerangkan, menjelaskan, atau pula memperindah sebuah teks agar pembacanya dapat ikut merasakan secara langsung melalui mata sendiri sifat-sifat gerak dan juga kesan dari cerita yang disajikan. Yang kedua, menurut Sudarso tahun 1990 memberikan definisi ilustrasi bahwa pengertian ilustrasi adalah seni gambar atau seni lukis yang diabadikan untuk kepentingan lain yang memberikan penjelasan untuk mengiringi suatu pengertian, misalnya cerita pendek di dalam sebuah majalah. Yang ketiga, menurut Martha Thoma dalam Sofyan tahun 1994, ilustrasi dalam hubungan dengan lukisan berkembang sepanjang alur yang sama dalam sejarah serta dalam banyak hal, yang mana keduanya itu merupakan hal yang sama. Secara tradisional, keduanya mengambil inspirasi dari karya-karya kesusastraan. Ilustrasi dibuat untuk menghiasi suatu naskah, mencatat peristiwa, atau membantu menjelaskan sebuah cerita. Yang keempat, menurut Faris tahun 2009, yang dimana pengertian ilustrasi ialah sebagai ekspektasi dari ketidakkemungkinan serta tak berbeda jauh dengan angan-angan yang bersifat virtual atau maya. Selanjutnya, mengenai fungsi ilustrasi. Terdapat 4 fungsi ilustrasi. Yang pertama adalah fungsi deskriptif. Fungsi ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa ilustrasi bisa kita gunakan sebagai pengganti uraian tentang sesuatu secara verbal dan juga naratif dengan menggunakan kalimat yang panjang. Dengan menggunakan ilustrasi, maka setidaknya beberapa kalimat yang sebenarnya tidak efektif untuk dibaca oleh pembaca bisa dihapus dan digantikan dengan ilustrasi tertentu. Dalam teknik menulis, misalnya, guru harus mencermati bagian-bagian mana yang dirasa sulit untuk dicerna dan bisa diubah dengan menggunakan ilustrasi. Yang kedua, fungsi ekspresif. Ilustrasi juga bisa berfungsi sebagai sarana ekspresi yang memperlihatkan dan menyatakan suatu maksud, gagasan, perasaan, situasi, dan konsep yang abstrak menjadi nyata secara tepat dan mengena. Dalam teknik menulis, guru bisa menggambarkan suasana atau mimik melalui ilustrasi daripada narasi, sehingga penulis di sini atau guru harus cerdas memilih ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan sesuatu yang ingin disampaikan kepada pembaca atau siswa.
Kemudian yang ketiga, fungsi analitis dan struktural. Ilustrasi dapat menunjukkan rincian bagian dengan bagian dari suatu benda atau sistem secara lebih terperinci sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca atau oleh siswa. Sebagai contoh, ketika guru ingin menggambarkan sebuah proses fotosintesis dari sebuah tanaman, akan lebih efisien dan efektif ketika menjelaskan dengan menggunakan gambar tanaman, kemudian dilengkapi dengan bagian-bagian tertentu yang menjelaskan setiap proses yang ada di dalamnya. Tentu hal ini akan mempermudah ingatan pembaca atau siswa terkait dengan proses fotosintesis tersebut. Kemudian yang keempat adalah fungsi kualitatif. Ilustrasi berperan penting untuk menjalankan fungsi kualitatif. Ilustrasi yang dimaksud bisa dalam bentuk grafik, diagram, kartun, foto, gambar, sketsa, simbol, ataupun skema. Dengan kata lain, jenis-jenis ilustrasi tersebut bisa kita sisipi dengan data, baik berupa angka maupun non-angka. Tujuan penggunaan ilustrasi. Ilustrasi digunakan untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Yang kedua, untuk memberikan variasi pada bahan ajar sehingga menjadi lebih menarik, memotivasi, komunikatif, dan mudah yang memperbaca untuk memahami pesan. Serta yang ketiga, ilustrasi tersebut memudahkan pembaca untuk mengingat konsep atau gagasan yang disampaikan melalui ilustrasi. Kemudian penggunaan ilustrasi bahan ajar. Ilustrasi adalah komunikasi kasat mata atau visual yang menyertai naskah atau teks di dalamnya. Ilustrasi pada prinsipnya untuk memperjelas gagasan penulis. Selain itu, ilustrasi juga menyajikan informasi yang serempak dalam satu ruang. Ilustrasi yang digunakan dalam bahan ajar dapat berupa daftar, tabel, diagram, grafik, gambar, dan simbol. Macam-macam ilustrasi bahan ajar terdiri dari tabel, diagram, grafik, gambar atau foto, kartun, sketsa, simbol, skema, dan peta. Tabel adalah daftar yang berisi ikhtiar sejumlah data informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan tersusun dengan garis pembatas. Data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya. Penyusunan sebuah tabel dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, penyusunan alfabetis. Penyusunan alfabetis ini menyusun sebuah data berdasarkan abjad. Kemudian penyusunan geografis. Penyusunan geografis ini berdasarkan faktor tertentu dan penyusunan berdasarkan angka. Penyusunan berdasarkan angka ini berdasarkan kecilnya nilai angka. Kemudian penyusunan historis atau urutan kejadian. Kemudian ada diagram. Diagram adalah lambang-lambang tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan yang biasanya dilaksanakan dalam suatu sistem. Diagram ini merupakan gambar suatu data yang meningkatkan hasil penelitian. Nah, adapun macam yang selanjutnya yaitu grafik. Grafik ini merupakan lukisan dengan gambar atau garis untuk mengetahui naik turunnya suatu keadaan. Ada beberapa macam seperti grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, grafik poligon, dan histogram, dan grafik ogive. Nah, yang keempat yaitu gambar atau foto. Nah, gambar ini merupakan gambar yang dibuat dengan kamera dan peralatan fotografi lainnya. Nah, gambar ini digunakan sebagai visualisasi objek yang bersifat konkret dan realistis. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu sketsa. Sketsa merupakan gambar rancangan atas sesuatu. Nah, setiap sketsa ini memiliki ciri khas dalam setiap tarikan garisnya. Sketsa ini digunakan sebagai media untuk memudahkan kita dalam menggambarkan suasana yang sedang terjadi, telah terjadi, ataupun ungkapan hasil imajinasi. Nah, yang selanjutnya ada kartun. Kartun biasanya berbentuk lucu dan menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan emosional, tidak digunakan pada karya ilmiah.
sering dijumpai pada tulisan populer. Nah, yang selanjutnya ada skema. Skema adalah suatu bentuk rancangan atau kerangka secara garis besar yang memuat gambaran umum tentang bagaimana suatu tujuan dapat dicapai. Nah, yang selanjutnya ada peta. Peta ini merupakan penyajian visual tentang suatu wilayah dalam bentuk gambar. Peta dibuat untuk memperjelas letak suatu wilayah. Nah, adapun macam yang terakhir yaitu simbol. Simbol ini merupakan gambar, bentuk, atau benda yang mewakili suatu gagasan. Nah, simbol ini dapat digunakan untuk kepentingan apa saja. Misalnya, ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, juga keagamaan. Nah, bentuk simbol tak hanya berupa benda kasat mata, namun juga melainkan gerakan maupun ucapan. Nah, adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu praktek penggunaan ilustrasi. Nah, adapun langkah dalam melaksanakan praktek penggunaan ilustrasi ini, yang pertama identifikasi, yang kedua desain, dan yang ketiga editing. Nah, dalam identifikasi ini terdapat beberapa bagian identifikasi, yaitu yang pertama, bagian bahan ajar yang perlu ilustrasi. Di sini artinya hal ini dapat memberikan kemudahan pada pembaca dalam memahami sesuatu yang sedang dipelajari dengan adanya ilustrasi yang disesuaikan dengan materi yang diajarkan, sehingga materi dapat diajarkan dengan jelas. Nah, yang kedua, jenis ilustrasi yang dibutuhkan. Artinya, sebuah bahan ajar yang tergantung pada materi yang sedang dipelajari. Misalnya, pembelajaran statistik, maka ilustrasi yang kita gunakan adalah ilustrasi tabel. Nah, yang ketiga yaitu letak ilustrasi. Letak ilustrasi ini disesuaikan dengan macam ilustrasi yang digunakan. Nah, adapun yang keempat yaitu ukuran ilustrasi. Ukuran ilustrasi ini dalam bahan ajar disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang kedua yaitu desain. Nah, dalam tahap ini yang pertama kita melakukan pembuatan ilustrasi sesuai dengan isi pesan, yang artinya dalam bahan ajar harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, memilih ilustrasi dari sumber yang ada. Kita bisa memanfaatkan sumber yang telah ada, namun hendaklah kita menggunakan sumber yang dapat dipercaya dan mudah dipahami. Nah, yang ketiga, modifikasi. Dalam bahan ajar, materinya tidak dapat monoton. Harus ada variasi atau perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, yang keempat, yaitu tata letak. Hal ini sangat perlu diperhatikan dalam membuat bahan ajar karena keseimbangan dan kesatuan dengan materinya. Nah, tahap yang terakhir yaitu editing. Di sini kita akan menilai ketepatan dengan isi pesan dan merevisi kesalahan dalam bahan ajar. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5 kelas 6F. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.